Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman yang 2312 kelas MP 4C. Izin menjawab pertanyaan tes manajemen kurikulum. Yang soal pertama yaitu jelaskan bagaimana peran manajemen kurikulum dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Berikan contoh konkret dari situasi sekolah. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum berperan sentral dalam menentukan kualitas pembelajaran karena ia mengatur apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkan, serta bagaimana keberhasilan proses pembelajaran itu dievaluasi. Manajemen kurikulum yang baik memastikan pembelajaran tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga transformatif dan bermakna untuk peserta didik. Peran manajemen kurikulum dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang tepat sasaran. Kurikulum yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, dan standar nasional pendidikan mampu membuat proses belajar lebih relevan dan kontekstual. Contoh konkretnya di SMP Harapan Bangsa Utin. Manajemen kurikulum mengadakan evaluasi tahunan untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Hasilnya sesuai sekolah menambahkan muatan lokal coding dasar dalam program belajar untuk membekali siswa dengan kompetensi abad ke-21. Yang kedua, pengorganisasian proses belajar yang sistematif. Kurikulum mengatur distribusi materi, alokasi waktu, dan penggunaan metode pembelajaran inovatif. Contohnya di SD Nusantara, mata pelajaran dirancang berbasis tematik integratif, sehingga dalam satu tema seperti air, siswa belajar sains, bahasa Indonesia, dan seni sekaligus ini membuat pelajaran lebih terhubung dan menyenangkan. Yang kedua yaitu bagaimana fungsi perencanaan dalam manajemen kurikulum dapat mengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas. Sertakan contoh untuk mendukung jawaban Anda. Perencanaan adalah tahap awal dan paling fundamental dalam manajemen kurikulum. Dapat tahap ini, semua tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pelajaran, dan sistem evaluasi dirancang secara sistematis untuk menjamin bahwa proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan meliputi menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, menyiapkan sumber daya, menyusun jadwal dan alur pembelajaran yang logis dan efisien. Contohnya di SD Cerdas Bangsa, guru kelas merancang RPP. Tujuan pelajaran siswa mampu mencari dan mempresentasikan informasi tentang hewan langka menggunakan media sharing, metode kolaboratif berkelompok, evaluasi internet, dan presentasi. Evaluasi presentasi kelompok dan laporan tertulis. Karena perencanaan yang matang selama pelaksanaan, siswa terlihat antusias, proses pembelajaran berjalan lancar sesuai alur waktu yang ditetapkan, tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, bahkan muncul kreativitas siswa yang melebihi ekspektasi. Dalam manajemen kurikulum, fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan nomor 3 yaitu bandingkan fungsi pengorganisasian dalam manajemen kurikulum dengan fungsi pelaksanaan, bagaimana keduanya saling berkaitan dalam mewujudkan kurikulum yang efektif. Dalam manajemen kurikulum, fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan memiliki peran yang saling melengkapi untuk mewujudkan kurikulum yang efektif. Yang pertama ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dalam manajemen kurikulum melibatkan penyusunan struktur kurikulum dan pelajaran secara formal. Aktivitas ini mencakup perencanaan struktural, analisis beban dan materi pelajaran, pengelompokan dan bagian beban materi pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen kurikulum terstruktur dengan baik sehingga memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap di mana rencana dan struktur yang telah disusun diterapkan dalam proses pembelajaran. Fungsi ini menetapkan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga, keterkaitan keduanya. Fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan saling berkaitan erat dalam manajemen kurikulum. Pengorganisasian yang baik menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan, sementara pelaksanaan yang efektif memastikan bahwa struktur dan rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Tanpa pengorganisasian yang tepat, pelaksanaan dapat menjadi tidak terarah. Sebaiknya, tanpa pelaksanaan yang efektif, struktur yang telah dirancang tidak akan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Soal keempat, menurut Anda, prinsip partisipasi dalam manajemen kurikulum sejauh mana dapat meningkatkan mutu pendidikan? Jelaskan dengan argumentasi yang logis. Prinsip partisipasi dalam manajemen kurikulum memainkan peran krusial
dalam meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi ini mencakup keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, meningkatkan relevansi dan kontekstual kurikulum. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum memastikan bahwa materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Meningkatkan relevansi pendidikan dan membuatnya lebih bermanfaat bagi siswa. Menurut Widianto, partisipasi masyarakat dalam menyusun program dan implementasi dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas transparansi. Partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam manajemen kurikulum mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Ardiansyah et al. Pengelolaan sekolah yang mencakup prinsip partisipasi dapat meningkatkan taraf pembelajaran sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Keterlibatan guru dan siswa dalam pengembangan kurikulum memungkinkan penyesuaian metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Menurut penelitian oleh Adi Saputra, prinsip manajemen kurikulum yang efektif melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak untuk memberdayakan proses pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan kepemilikan dan komitmen. Ketika semua pemangku pendidikan terlibat dalam manajemen kurikulum, mereka merasa tanggung jawab terhadap penyelesaian program pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai aspek pendidikan mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap mutu pendidikan. Yang kelima, apabila Anda menjadi kepala sekolah, bagaimana Anda akan menilai efektivitas manajemen kurikulum yang sedang berjalan? Indikator apa saja yang Anda gunakan dan mengapa? Sebagai kepala sekolah, menilai efektivitas manajemen kurikulum merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah didefinisi dalam berbagai sumber yang di bawah. Yang pertama, perencanaan kurikulum yang sistematis. Efektivitas manajemen kurikulum dimulai dari perencanaan yang matang, mencakup penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan dan rencana kerja sekolah yang disesuaikan dengan kondisi potensi daerah serta kebutuhan peserta didik. Perencanaan yang baik akan membantu pelaksanaan kurikulum secara terarah dan efisien. Selanjutnya, pengorganisasian tugas dan tanggung jawab. Pengorganisasian yang efektif melibatkan pembagian tugas yang jelas kepada guru dan staf melalui forum seperti musyawarah guru mata pelajaran. Ini memastikan bahwa setiap individu memahami peran mereka dalam implementasi kurikulum yang berdampak positif pada kinerja sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum harus disertai dengan pengawasan yang rutin untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan strategi pelajaran dan memastikan bahwa tujuan kurikulum tercapai. Selanjutnya, sesuai kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang efektif harus relevan dengan tuntunan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ini mencakup penyesuaian isi proses dan evaluasi kurikulum agar selaras dengan tujuan pendidikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Selanjutnya, komitmen dan kinerja guru. Komitmen guru terhadap peserta didik, sekolah profesi, dan orang tua siswa merupakan indikator penting dalam manajemen kurikulum. Mengajak guru termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran langsung pada efektivitas kurikulum. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk perbaikan program pertanggungjawaban dan penentuan tindak lanjut pengembangan kurikulum. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.